Sugeng Rahayu, Mbah. Sugeng Rahayu. Ada sebuah kisah, ini kisah nyata, Mbah, bukan dongeng saja. Yang mana ada dua sejoli, laki-laki dan perempuan. Mereka ini berpacaran dan menjalin hubungan yang sangat serius hingga ke jenjang pernikahan. Di saat menjelang pernikahannya itu tiba, sang laki-laki menemukan aib-aib perempuannya, kemudian sang perempuan juga mendapatkan informasi terkait dengan aib-aib milik calon suaminya, yang mana ini juga menjadi pertengkaran dan rasa kekecewaan antara satu pihak dan pihak yang lain. Kemudian mereka berdua ini pun ingin membatalkan pernikahannya, Mbah. Tapi karena memang sudah diketahui oleh keluarga besar, kemudian juga akan menjelang waktu pernikahannya tiba, sehingga pernikahan ini tidak bisa dibatalkan. Karena kalau dibatalkan tentu akan malu dengan keluarga besar. Kemudian mereka mempertahankan. Setelah mempertahankan, mereka menikah, mereka dikaruniai seorang momongan. Kemudian mereka sampai memiliki usaha itu juga sukses, kemudian bisa memiliki harta benda yang cukup untuk kehidupan sehari-hari hingga mereka tua, Mbah. Pertengkaran ini tak kunjung usai, selalu ada saja pertengkaran setiap harinya, yang mana mereka berdua selalu ingin pisah, ingin cerai. Kemudian mereka bertanya, Mbah, bagaimana? Apakah ada kiat-kiat atau cara-cara agar mereka bisa mempertahankan rumah tangganya sampai akhir nanti? Di dalam bahtera rumah tangga sering terjadi di masyarakat kita, gonjang-ganjing rumah tangga berbagai sudut, yang mana akan menggoda kepada ketentraman dan kedamaian rumah tangga kita. Kita banyak sekali menerima kasus-kasus intrik-intrik dalam rumah tangga, baik sebelum nikah atau sudah nikah. Sehingga disinilah letaknya bahwa berumah tangga tidak mudah yang kita bayangkan. Maka dalam kita untuk menggapai rumah tangga, sebelum mereka atau sebelum kita nikah, maka pikir dulu yang matang-matang, jangan sampai tergesa-gesa. Benar apa yang dikatakan nenek moyang kita, sebelum nikah kita harus kenal yang kita nikahi. Tentu kita memilah dan memilih pilihan kita untuk di masa depan untuk bentuk rumah tangga. Maka nenek moyang kita selalu menganjurkan bibit bobot-bobot, artinya memilih pilihan yang benar-benar keturunan siapa, bagaimana kesehatannya, bagaimana kecerdasannya, kemudian mereka punya latar belakang penyakit atau tidak, atau mereka memiliki keluarga-keluarga yang bentuk jahat atau tidak. Maka di dalam rumah tangga harus benar-benar kita memilih dalam suatu perkawinan keturunan dari fitrah itu memang membawa bawaannya. Misalkan penyakit saja, kalau orang tuanya itu mengidap penyakit diabetes, hampir 60% bahwa anaknya nanti akan kena penyakit diabetes juga dan lain-lain. Jika perlunya untuk memilih dengan pasangan kita berkali-kali menganjurkan hati-hati cara kita memilih pasangan. Kemudian apabila sudah terlanjur, seperti yang diceritakan baru, bahwa mereka sebelum mengadakan pernikahan mereka rukun selalu, setelah mereka tahu kedoknya, tahu hatinya, tahu keburukannya, tahu latar belakangnya, tahu sifat-sifatnya, maka mereka mulai ragu, keraguan itu tetap dijalankan sebagai pernikahan. Setelah nikah pun mereka selalu mengungkit-ungkit dan mereka selalu bertengkar di dalam rumah tangga itu tidak bercerai. Mereka justru rukun saja. Mereka juga berhasil untuk menggapai kesuksesan terutama tentang ekonomi. Namun di tengah-tengah mereka sukses ekonomi, mereka digerogoti dengan masalah-masalah yang banyak sekali, intrik-intrik permasalahan, yang mana mereka tidak puas dalam menggapai yaitu rumah tangganya. Sedikit-sedikit marah, sedikit mereka mengungkit masalah yang lalu. Bahkan didengar para anak-anaknya yang sudah dewasa, akhirnya anak-anaknya juga risih dan gelisah apabila orang tuanya bertengkar, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Namun anak-anaknya melarang bahwa ini sudah tua atau ini keluarga sudah mapan, keluarga sudah baik, hanya saja anak-anaknya tidak memahami apa yang direnungkan, apa yang dirasakan orang tuanya. Namun sebagai anak tetap menginginkan bahwa keluarga itu damai, menginginkan orang tuanya rukun selalu. Namun kadang pula orang tua juga merasakan bahwa mereka berumah tangga merasa gonjang-ganjing dan merasa dia tidak tentram, tidak indah, tidak menerima keharmonisan bagaimana kehidupan ini akan berlangsung, sehingga pada saat mereka memutuskan perceraian, maka anaknya juga melarang pula. Kemudian yang menjadi pertanyaan baru yaitu bagaimana caranya agar pernikahan ini bisa bertahan dan bisa meredakan semuanya atau bisa menghapus permasalahan-permasalahan yang mana yang
yang menghantui dalam rumah tangga itu. Sehingga kita hanya bisa bicara dan kita bisa hanya bercerita karena kejadian-kejadian perceraian atau intrik-intrik rumah tangga atau dapat dikatakan kekisruhan atau gonjang-ganjing rumah tangga, setiap rumah tangga itu memiliki. Seperti halnya kita yang bicara ini juga mengalami hal-hal yang serupa. Namun kita sehendaknya untuk bisa menanti-nanti untuk merenungkan bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, sendirinya kita harus menghormati dalam suatu wadah keluarga itu. Kita menghormati anak, kita menghormati istri dan suami, sehingga hormat dan menghormati dan pengertian itulah yang bisa untuk menjadikan rumah tangga yang tentram dan damai. Langkah yang kita sajikan yang pertama adalah yaitu pengertian kepada keluarganya. Kalau kita sudah memiliki anak yang banyak, tentu kita pikiran kita hanya membesarkan anak, kita hanya untuk menginginkan agar anak kita sukses, anak kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang lurus, orang-orang yang berhasil di dalam kancah dunia dan akhiratnya. Sehingga kita hanya berharap agar anak-anak kita sebagai anak yang teladan yang bisa berhasil di dunia dan di akhirat. Itu tujuan setiap orang atau setiap manusia atau setiap orang tua. Kemudian yang kedua adalah bayar pengertian, sehingga mereka bisa menghilangkan sejarah-sejarah yang lalu. Kita bisa menghapus karena apabila itu teringat selalu diungkit, selalu diucapkan, maka tidak membuatkan kedamaian, sudah akan meruncing masalah yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, tentu kita pada saat berumah tangga, tentu kita banyak kejahatan-kejahatan, permasalahan baik permasalahan keluarga atau permasalahan ekonomi. Namun di celah-celah itu, sedangnya kita harus berkumpul kepada orang-orang yang mengerti tentang ketakwaan kepada Tuhan, orang-orang yang mengerti tentang persembahan pada Tuhan Yang Maha Esa, orang-orang yang mengerti ketakwaan, dan mereka-mereka yang bertakwa kepada Tuhan. Setidaknya apabila didekati, maka mereka ada saran-saran, ada amaran-amaran, atau ada pengajakan untuk menjadikan orang-orang yang baik. Rata-rata orang yang bersembah pada Tuhan, mereka akan menjauhi dengan kejahatan atau kemungkaran atau perzinahan. Sehingga apabila ada rumah tangga yang seperti itu, mereka harus mencari sosok seseorang yang mana mereka harus bisa melihat teman atau saudara yang mana teman itu bisa memberikan kedinginan di dalam rumah tangganya. Sehingga intinya harus mencari teman yang bisa untuk sebagai tauladan, sehingga teman tidak mengajak kepada hal keburukan, hal kehancuran, namun teman yang mengajak dengan kedamaian dan kerukunan. Kemudian langkah yang ketiga adalah mereka sedangnya untuk mencari kegiatan atau sesuatu yang mana mereka melintasi jalan-jalan yang mendekati kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau jalan-jalan yang mana yang tidak dapat dipikir oleh nalar. Banyak sekali permasalahan-permasalahan di jagat raya ini yang sulit diselesaikan pakai akal, namun permasalahan-permasalahan itu bisa diudari atau bisa diselesaikan jalan-jalan yang tidak masuk akal, atau jalan-jalan kedekatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau jalan-jalan memohon pada Sang Pencipta alam. Sehingga permasalahan yang sulit diatasi oleh manusia, kadang-kadang kita juga bersandar pada Sang Pencipta alam. Banyak sekali teman-teman dan saudara kita yang mana mereka tidak ahli kepada hal-hal ilmu dan sebagainya, maka tidak ada salahnya mereka yang memiliki permasalahan keluarga, mereka mendekati orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengerti tentang ketakwaan, dan orang-orang yang mengerti tentang persembahan pada Sang Pencipta alam. Sehingga andalan-andalan mereka maka akan berfungsi, akan menguntungkan pada orang-orang yang sulit untuk merukunkan rumah tangga. Terima kasih. Ya teman-teman, jadi itulah jawaban dari Mbak Kendil. Memang dalam bahtera rumah tangga itu pasti ada percekcokan. Kemudian di sisi lain, setiap orang itu pasti memiliki masa lalu, yang mana masa lalu itu mungkin terdapat masa lalu yang buruk yang mungkin tidak bisa kita ceritakan kepada orang lain, bahkan tidak bisa kita ceritakan kepada pasangan kita. Sebuah keputusan untuk menikah itu adalah keputusan yang besar, yang mana kita juga harus tetap menunggu janji kita, janji pernikahan. Mereka harus siap menerima pasangannya apapun yang terjadi, baik susah maupun senang, baik sehat maupun sakit. Sebelum kita tutup, Mbak, mungkin ada tambahan dari jenengan? Masalah perselisihan rumah tangga atau masalah ketidakcocokan dalam kita berumah tangga, banyak sekali contoh-contoh yang mana akan menyeret jurang kesengsaraan. Ada yang bersifat atau ada yang berefek sampingannya, mereka bisa dipenjarakan karena mereka menganiaya istri atau suaminya. Ada pula mereka yang sampai di penjara. Ada pula yang mereka menjadikan terbunuh atau terjadi bunuh-membunuh di antara suami dan istri. Maka harap berhati-hati dalam kita mengucapkan kepada pasangan kita atau keluarga kita, karena salah ucapan akhirnya mereka tersinggung. Di dalam penyinggungan, di dalam mereka merasa direndahkan, maka kadang pula mereka tidak tahan dengan nafsunya, maka istrinya dibunuh atau suaminya dibunuh atau dibunuh secara gelap, sehingga suatu zaman nanti akan terbongkar. Banyak sekali kasus-kasus pasangan yang mereka dibunuh, kemudian dimasukkan lubang, dicor semen, kemudian jarak sekitar
5 tahun baru terbongkar oleh pihak kepolisian. Banyak kasus-kasus yang menjadikan penyesalan setelah melakukan perbuatan yang tercela. Penyesalan selalu di belakang layar, sehingga sebelum terjadi penyesalan maka kita berhati-hati dalam kita bicara kepada suami, berhati-hati berbicara kepada istri, berhati-hati kita berikan tutur kata kepada anak. Maka semuanya harus dikatakan, semuanya diberikan tutur-tutur yang baik, tutur-tutur yang damai, tutur-tutur yang membawa kenikmatan dan membawa keharuman rumah tangga itu. Terima kasih. Ya teman-teman, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Sugeng Rahayu. Terima kasih.